Hai guys, ketemu lagi dengan aku. Seperti biasa, hari ini aku mau ngajak kalian semua berkebun. Kembali lagi dengan panen-panen sayur. Langsung aja aku petikin buah labu kuning ini guys. Ini buah labunya masih muda, pasti enak banget kalau di sayur bening atau direbus aja. Kalau kalian sukanya sayur labu kuning dimasak apa guys? Karena kebetulan buah labu aku lumayan banyak, jadi aku agak bingung nih mau dimasak apa aja. Biasanya sih kalau aku paling di sayur bening, dicampur sama oyong apa daun katu, atau cuman direbus aja. Sebenarnya aku agak sedih guys melihat keadaan kebun aku hari ini. Karena di sini mulai musim hujan kembali, karena memang resiko berkebun di tepi perairan kayak gini ketika sudah musim hujan akan ada sebagian sayur yang terendam air dan tanahnya juga akan basah. Jadi akar-akar sayuran yang aku tanam di sini kemungkinan akan basah guys. Kena resapan dari air danau di belakang ini. Makanya banyak sayur aku yang daunnya sudah mulai menguning karena akarnya sudah mulai terendam air di bawah ya. Memang di sini kelihatannya nggak ada air guys, tapi sebenarnya di tanahnya itu tuh agak basah. Jadi sangat jarang ya tanaman sayur ini yang tahan dengan air. Kalau akarnya terlalu basah, kebanyakan akan kering atau layu. Dan akhirnya tanaman ini tidak akan bisa kita panen-panen lagi guys. Buah oyong hari ini tuh lumayan banyak guys dan ukurannya lumayan besar-besar. Bahkan buah oyongnya ada yang berbuah di atas tanah karena pada merambat kemana-mana. Padahal di sini cuma tanam oyong 2 pohon, tapi buahnya tuh lihat keranjang aku aja sudah mau penuh. Aku petikin terong dan ukurannya lumayan gede banget nih guys. Padahal waktu musim kemarau kemarin sayuran di sini tuh lagi subur-suburnya. Apalagi terong tuh mulai banyak berbuah guys, tapi karena memang air danau ini debitnya meningkat jadi banyak yang terendam sama air, jadi mulai pada layu nih daun-daun sayur aku di sini. Lanjut panen sayur di kebun yang di sebelah yang tadi guys. Ada banyak buah terong yang siap panen guys. Langsung aja aku petik. Biasanya aku panen pakai bakul, hari ini aku panennya pakai keranjang. Ini biasanya keranjang kalau aku belanja ke pasar guys. Karena bakul aku ada isinya bibit kacang tanah yang kemarin aku tanam dan belum selesai, masih ada sisanya, jadi aku hari ini panennya pakai keranjang aja. Ini aku lagi petikin oyong yang udah kering, tandanya ini tuh udah matang dan bibitnya siap ditanam. Kita lihat ini apakah ada isinya, kita tes. Nah, ternyata tuh ada suaranya, berarti ada biji di dalam. Kebanyakan sih oyong ini kalau dibikin bibit kayak gini guys, ada yang sama sekali nggak ada biji di dalam, ada juga yang bijinya cuman sedikit. Nah, ini hasil panen aku guys, hari ini keranjang aku penuh. Panennya belum selesai guys, tapi sebelum panen berlanjut aku mau panen terong yang di kebun tanggul. Sebelum itu aku mau kasih lihat ke kalian keadaan kebun aku setelah musim hujan. Nah, ini ada buah labu yang mulai terendam air guys. Di sini pohon labu aku memang kurang subur, memang kayak pendek-pendek gitu, makanya buahnya ukurannya agak mungil-mungil ya. Sebenarnya kemarin-kemarin waktu kemarau itu udah mulai kayak mau subur gitu guys, sudah mulai menjalar kemana-mana, tapi karena curah hujan agak tersering akhir-akhir ini, jadi perkembangan sayuran aku sepertinya kurang berkembang lagi guys. Kayaknya ya udahlah kebun di sini kayaknya sampai di sini aja. Jadi sementara aku di lahan yang baru belum selesai tanam-tanam dan belum ada yang bisa dipanen di sana. Sementara aku akan panen-panen yang di sini guys.
panen sayur yang bertahan lah ya. Karena memang oyongnya masih ada yang berbuah, buah labu aku juga masih lumayan banyak. Jadi kita akan panen sisa-sisa sayur yang di sini untuk nanti-nantinya. Ya, untuk sementara kebun yang di lahan baru belum selesai, kita masih di sini guys panen-panennya. Mudah-mudahan kebun yang di sini bertahan hingga tiba masa panen di kebun yang baru. Karena kalau kebun yang di sini nggak bertahan, kalau memang belum saatnya di kebun yang baru belum bisa dipanen, ya gimana dong? Aku nggak bisa panen-panen sayur deh guys. Tapi aku sih udah siap sih dengan resiko ini karena aku udah tahu sih kalau tanam sayur di pinggiran air kayak gini pasti suatu saat aku akan mengalami hal kayak gini. Jadi nggak apa-apa lah ya. Untuk sementara yang masih ada sayurnya masih bisa dipanen. Jadi sepertinya nggak tahu sih bakal bertahan sampai kapan. Kalau curah hujannya makin deras lagi, air danau ini makin dalam, jadi nggak tahu lah ya perkembangannya nanti seperti apa, kita lihat aja nanti. Tapi sih aku mudah-mudahan lah ya masih bisa bertahan, masih bisa dipanen-panen lah ya. Seperti yang kalian lihat ini, daun labu aku sudah banyak yang menguning, bahkan ada yang kering, batang labunya juga ada yang menguning dan kering, padahal buahnya sudah lumayan banyak sih. Kayak gini tuh udah lumayan banyak banget sih buat aku, karena aku tanam labu baru kali ini yang buahnya lumayan banyak, jadi kayak seneng banget kayak gitu. Tapi ya sayangnya memang karena di pinggiran air ya beginilah resikonya guys. Padahal aku sayang banget sama buah labu yang ini karena rencananya aku mau jadikan bibit, tapi ya mau kayak gimana, batangnya sudah terendam air. Jadi kalau memang nanti batangnya membusuk, mau nggak mau buahnya mesti aku petik. Ini juga salah satu labu yang terendam air guys, jadi terpaksa agak sedikit aku tarik batangnya ke daratan. Awalnya ada di jalur air ini guys, buah labunya bener-bener kayak terendam air sih. Jadi aku angkat ke daratan, mudah-mudahan buah labu ini bisa bertahan dan bagus aja sih. Tapi untuk berkembang tambah besar lagi udah enggak sih kayaknya guys, karena labunya ini kan setiap yang menjalar ini tuh ada akarnya. Jadi kalau kita angkat akarnya akan kecabut, otomatis kan sudah tidak bisa menyerap nutrisi lagi yang dari tanah yang ada akarnya tadi guys. Sekarang aku ada di kebun terong yang ditanggul. Ini kebun yang lama ya guys. Karena di sini terongnya lumayan subur, buahnya juga lumayan banyak banget. Padahal ini sudah lama banget ya, kurang lebih 1 tahun lah ya umur terong ini, tapi masih subur banget dan berbuah lebat. Karena memang ini jenis terong kampung ya, biasanya kalau terong kampung ini memang bertahannya lama banget. Pokoknya sampai panen berkali-kali lah ya. Aku aja sudah bosan nih makan terong ini guys. Kalau jenis terong kampung kayak gini bibitnya nggak akan ada yang dijual kayak di toko-toko pertanian tuh, nggak akan ada guys. Ini aja aku dapat bibitnya itu dikasih sama keluarga yang berladang. Biasanya kalau orang kampung berladang pasti ada terong kampung, timun kampung tuh Pak, mesti ada sih biasanya. Jadi kalau mereka setiap tahun berladang, bibitnya mereka tanam dan akan tumbuh. Nanti tahun depan begitu lagi. Jadi biasanya yang punya jenis sayuran kampung kayak gini tuh orang-orang kampung yang berladang guys. Disinilah pertama kali ngonten, pertama kali berkebun, dan sampai sekarang terongnya masih ada. Ini jenis terong ungu kecil lalap ya. Terong ini katanya enak dilalap, tapi sih karena aku tidak penyuka sayuran mentah jadi aku nggak suka guys. Jadi biasanya tuh aku paling direbus atau dioseng. Dari pertama berkebun sampai sekarang tuh terong ini masih bertahan dan masih subur banget guys. Biasanya sih kalau aku panen terong ini aku tuh udah bosan ya makan terong ini. Jadi aku panen kayak gini paling metikin buat saudara-saudara aku, nanti aku bagi-bagi ke mereka. Lanjut aku petik
cabai rawit kecil-kecil ini guys. Sebenarnya agak males sih metikin ini karena buahnya kecil-kecil banget. Tapi karena aku lihat banyak banget buahnya yang merah-merah, kalau nggak dipetikin nanti dimakanin burung, sayang dong. Atau pada jatuh-jatuh ke tanah, nggak bisa dimakan kan sayang. Jadi kayak mubazir lah ya. Padahal dulu-dulunya tuh aku ingat banget, aku tuh kesusahan banget sama cabai. Karena setiap kali tanam cabai tuh nggak pernah berhasil. Jadi tuh pengen banget rasanya punya tanaman cabai karena memang aku tuh suka bikin sambal ya guys, jadi kayak butuh banget nih tanaman cabai biar aku nggak beli-beli. Mungkin kurang lebih 1 tahun guys baru aku berhasil tanam cabai hingga kayak gini bisa dipanen-panen. Sekarang aku udah nggak beli cabai lagi guys, seneng banget sih. Cabai yang aku tanam di sini tuh juga nggak rewel ya, nggak yang perlu disemprot-semprot pestisida. Biasanya kan kalau cabai ini rawan dengan hama ya. Tapi yang di sini tuh bener-bener kayak nggak dipakein apa-apa, nggak disemprot pakai kimia apapun. Cabenya tuh bagus banget, bahkan nggak busuk, bisa sampai merah. Panen hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menonton. See you next video and bye-bye.